Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagus. Kalau saya amati Bapak Dimas tersenyum dari tadi, berarti sangat senang sekali dan bahagia. Alhamdulillah, ya. Mohon maaf dan mohon izin Bapak Dimas terkait dengan pelaksanaan supervisi ini, saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan. Apakah diperkenankan? Siap, Pak Bagus. Untuk pertama ini, mohon izin saya ingin menanyakan terkait dengan bagian kompetensi mana yang akan Bapak Dimas untuk bisa dikembangkan dalam supervisi ini? Oke, dalam supervisi kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang ketiga, Pak, yaitu tentang menyampaikan pertanyaan berbobot ketika coaching. Nah, itu Pak. Mohon izin, mengapa Bapak Dimas memilih kompetensi yang ketiga untuk dikembangkan? Oke, jadi kenapa saya fokus ke yang ketiga, Pak ya? Karena selama ini ketika coaching saya merasakan pertanyaan yang saya ajukan itu kurang terbuka, kurang berbobot, sehingga coach itu jawabnya singkat-singkat. Gitu. Sepakat, kita mungkin nanti bisa mendapatkan yang lebih daripada yang sebelumnya, sehingga bisa istilahnya lebih kita menambah wawasannya seperti itu, Bapak Dimas. Terima kasih. Kemudian Bapak Dimas mohon izin, setelah mengembangkan kompetensi, bagian mana yang nanti bisa saya bantu untuk mengamati terkait dengan nanti proses dalam coach untuk supervisi akademik nanti. Saya berharap nanti ketika saya coaching, Bapak bisa mengamati ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya, ya, apakah pertanyaan yang saya ajukan itu sudah cukup mendalam, sudah terbuka, ya, sehingga memancing coach untuk menjelaskan, ya, bukan memberitahu seperti itu. Berarti beda nggih menjelaskan dan memberitahu nggih, Bapak? Iya, kalau menjelaskan itu kan biasanya lebih detail, ya Pak ya. Kalau memberitahu hanya sekedarnya, ya menjawab saja. Ya, benar begitu. Oh, begitu. Ya, terima kasih. Kemudian mohon izin nanti boleh saya mencatat ya apa yang dipertanyakan oleh Bapak Dimas. Saya sangat nanti perlu sekali nanti hasil observasi itu bisa menguatkan saya, mengembangkan saya, kemampuan saya itu. Terima kasih Bapak Dimas. Kemudian Bapak Dimas mohon izin menanyakan kembali, misalkan pada bagian kompetensi menanyakan yang pertanyaan berbobot, kemudian kalau saya boleh memberikan Bapak Dimas kesempatan menilai, melakukan penilaian, berapa atau bagaimana penilaian Bapak Dimas terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan nanti? Penilaian saya terhadap kompetensi saya yang saat ini, Pak ya, itu masih dalam kategori cukup, ya, tapi belum baik. Nah, harapannya nanti setelah diobservasi saya bisa mendapatkan masukan sehingga nanti bisa berubah dari cukup menjadi baik, ya. Kalau bisa sangat baik. Nah, gitu Pak. Boleh menambahkan, cukup kalau dinilai dalam skala 1 sampai 10, cukup kan bisa relatif ya, satu dengan yang lainnya. 1 dengan 10, mungkin Pak Dimas bisa menilai angka berapa? Kalau di skala dari 1 sampai 10 mungkin masih di skor 5, Pak ya. Tengah-tengah ya, cukup. Ya, seperti itu, Pak. Luar biasa, saya tetap memberikan apresiasi, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa harapan dari yang kita laksanakan ini ketika kita setelah melakukan observasi, Bapak Dimas? Ya, harapannya adalah dari skor tadi yang pertama bisa meningkat, Pak ya. Dari 5 mungkin bisa jadi 7 atau 8 ya, atau mungkin bisa 10 kalau bisa. Nah, terus dari situ maka saya yang kedua adalah bisa terbiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu
menangkap kata kunci, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu. Ya, luar biasa. Saya mengapresiasi. Semoga apa yang diharapkan dari hasil observasi tadi meningkat ya, yang semula 5 menjadi yang lebih tinggi lagi. Kemudian semoga apa yang nanti dilakukan bisa mendapatkan hasil yang maksimal terkait dengan istilahnya wawasan dari kegiatan coach untuk supervisi akademik nanti. Selamat Bapak Dimas, semoga sukses dalam memulai kegiatan Terima nanti. Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi juga Pak Dimas. Ya, gimana kabarnya Pak Yohanes? Sehat. Sehat ya Pak ya? Ya. Bapak, di awal pembelajaran ini ya Pak ya, awal-awal pembelajaran ini Pak Yohanes mengajar kelas berapa saja Pak? Untuk di tahun ajaran ini saya mendapat tugas mengajar kelas 8. Kelas 8 itu ada berapa kelas? Kami punya 3 kelas. 3 kelas 8 ya. Oh iya. Semuanya diajar Pak Yohanes ya? Saya mengajar 2 kelas. 2 kelas saja. Kelas A dan kelas B. Mapelnya matematika ya Pak ya? Bener ya? Ya. Saya dengar kemarin Pak Yohanes ketika mau melakukan diskusi atau coaching ini, Pak Yohanes ada kendala ya atau permasalahan yang ditemukan di pembelajaran ya, terutama di awal-awal tahun ajaran ini Pak ya. Boleh diceritakan Pak seperti apa kendala atau hambatan yang ditemukan atau permasalahan ya yang dialami oleh Pak Yohanes? Oke, Pak Dimas, memang tahun ajaran baru ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ya. Saya menemukan ya dalam pembelajaran saya matematika itu mungkin pola pikir anak-anak tentang pelajaran matematika itu sendiri. Ya, anak-anak berpikir bahwa oh ya, pembelajaran matematika itu sulit. Sehingga kalaupun saya nilainya rendah atau tidak tuntas itu tidak menjadi masalah karena pembelajaran matematika itu memang sulit. Jadi itu juga menjadi masalah ya tentang pemikiran itu di proses pembelajarannya. Anak-anak itu menjadi kurang semangat ya dalam pembelajaran matematika. Itu Pak Dimas yang saya alami kurang lebih 2 bulan ini. Selama 2 bulan ini beberapa hal tadi disampaikan Pak Yohanes, ada beberapa kata kunci yang saya temukan ya, ada 2, yaitu pelajaran matematika itu sulit ya, menurut anak-anak sulit. Yang kedua, pembelajaran matematika itu membosankan ya, jadi anak-anak agak kurang semangat begitu Pak ya. Nah, di coaching kali ini kita ingin fokus dulu nih Pak ya. Kita ingin fokus tujuan mana ya, atau harapan atau masalah mana yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh Pak Yohanes dari kegiatan coaching ini. Jadi ada 2 tadi ya. Ada pembelajaran matematika yang sulit, yang kedua pembelajaran matematika yang membosankan ya. Nah, ini yang mana dulu nih? Atau yang kita fokuskan pada diskusi ini yang mana Pak? Yang saya ingin itu yang membosankan. Ya, karena menurut saya yang pertama-tama yang saya harus lakukan itu membuat anak-anak ini merasa senang terlebih dahulu untuk mengikuti pembelajaran matematika itu Pak Dimas. Jadi fokusnya adalah bagaimana membuat
Oke, Pak Yohanes, tadi saya menangkap ada 2 permasalahan ya Pak ya. Yang pertama adalah matematika itu sulit, yang kedua adalah matematika itu membosankan ya. Nah, pada coaching kali ini kita ingin bahas yang mana dulu nih, atau kita ingin fokus yang mana dulu nih, kira-kira menurut Pak Yohanes? Untuk coaching kali ini saya ingin fokus ke matematika itu membosankan. Oke. Iya. Nah, jadi fokus yang kedua ya, matematika itu membosankan. Pak Yohanes kan sudah cukup lama ya menjadi guru matematika ya, dan juga sudah pernah ya pasti menghadapi anak-anak yang bosan ya. Ketika dulu pengalaman Pak Yohanes dulu melakukan hal apa Pak untuk menangani siswa yang bosan di dalam matematika itu, yang sudah pernah Bapak lakukan dulu pengalamannya? Oke, terima kasih Pak Dimas. Yang pernah saya lakukan itu, yang pertama itu saya mencari ya permainan, games ya, yang saya terapkan dalam pembelajaran matematika. Tentu masih berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Dan yang kedua mungkin di sela-sela pembelajaran, entah itu di awal atau di pertengahan, itu saya menyelipkan ice breaking, sehingga mereka tidak bosan atau tidak jenuh dalam pembelajaran matematika. Oke, mantap ya Pak ya. Jadi pengalaman Bapak tadi sudah cukup bagus ya, yaitu bisa menerapkan game-game ya, dan juga mungkin permainan serta ice breaking ya Pak ya di dalam pembelajaran, sehingga bisa mengatasi permasalahan yaitu matematika yang membosankan. Nah, Pak Yohanes, kira-kira rencana ke depan ini apa yang akan Bapak lakukan Pak untuk menyelesaikan itu kira-kira? Oke, rencana saya ke depan untuk menangani masalah saya ini, yang pertama saya benar-benar menyiapkan proses pembelajaran dengan baik. Ya, artinya saya menyiapkan ice breaking ya, menyiapkan games-games yang bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran. Tuh. Terus yang kedua, saya membangun kerjasama atau berkolaborasi dengan guru-guru senior dalam MGMP. Ya, itu. Dan yang ketiga, saya meminta dukungan dari sekolah ya, berkaitan dengan sarana prasarana ya, dan juga jaringan internet di sekolah. Itu Pak Dimas. Oke, jadi ada 3 hal Pak ya, 3 rencana aksi ya, luar biasa ya. Yang pertama adalah menyiapkan pembelajaran, mengkombinasikan antara materi ini dengan permainan ini, dengan game ini ya, atau bahkan ice breakingnya. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan guru yang lebih senior ya, atau mungkin dengan rekan sejawat. Dan yang ketiga adalah meminta dukungan dari sekolah ya, mungkin berupa fasilitas internet atau sarpras yang lainnya ya. Nah, Pak Yohanes, sekarang kita bicara komitmen ini ya. Nah, komitmen Pak Yohanes nanti kira-kira dari ketiga rencana itu mana yang dilaksanakan terdekat, kemudian kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak? Baik Pak Dimas, ya rencananya saya yang paling pertama saya lakukan itu menyiapkan ya pembelajaran dengan baik ya. Itu berkaitan dengan ice breaking dan juga games-games yang akan saya terapkan dalam pembelajaran. Itu yang pertama yang akan saya lakukan ya. Terus kapan? Kalau kapan ini saya juga tidak mau berlama-lama lagi, mungkin minggu depan ini akan segera saya mulai. Oke. Begitu. Pak Jadi yang pertama dilakukan adalah menyiapkan pembelajaran ya dengan game-game, permainan dan ice breakingnya, dan dilaksanakan pekan depan ya Pak ya. Nah, saya nggak sabar nih pengen ketemu dengan Pak Yohanes lagi nanti di bulan depan ya, untuk mengecek komitmennya seperti apa ya, hasil dari rencana aksinya tadi. Baik Pak Yohanes, saya rasa itu dulu ya. Alhamdulillah pada sesi ini kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Yohanes, yaitu dengan memadukan dengan game atau permainan, dan akan dilaksanakan pekan depan. Terima kasih, sukses selalu untuk Pak Yohanes. Selamat pagi Pak Yohanes. Ya, terima kasih juga Pak Dimas. Selamat pagi. Oke.
Selamat berjumpa kembali Pak Dimas. Setelah tadi Bapak Dimas telah melaksanakan proses coaching. Ya. Selanjutnya kalau menurut Pak Dimas dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Dimas di angka keberapa dalam pengembangan kompetensi Pak Dimas tadi ya? Tadi saya sudah berkembang ya menurut saya dari angka 5 ke angka 8, Pak. Kalau boleh tahu apa alasan Pak Dimas untuk menetapkan angka 8 tersebut? Ya, jadi yang pertama di angka 8 itu saya tadi ketika coaching sudah sering menanyakan pertanyaan yang berbobot kurang lebih 80% ya. Sedangkan yang 20% memang ada beberapa pertanyaan yang itu masih kurang berbobot untuk meningkatkan kedekatan saya ya dengan coach saya. Itu, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Dimas, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang telah saya lakukan tadi? Iya, silakan Pak. Terima kasih. Setelah saya mengamati tadi, Bapak Dimas tadi menanyakan terkait dengan upaya untuk solusi bagaimana siswa itu tidak bosan pada mata pelajaran. Apakah itu sudah sesuai dengan standar kalau dibandingkan dengan sekolah lain dengan adanya solusi tersebut, Bapak Dimas? Menurut Bapak Dimas bagaimana? Iya, solusi dari coach tadi saya rasa sudah sesuai ya Pak ya, karena di sana beliau rencananya akan melaksanakan mengkolaborasikan antara materi dan juga permainan-permainan sehingga pelajaran itu tidak jadi membosankan lagi. Kemudian yang kedua, dia berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang ketiga adalah memanfaatkan internet untuk pembelajaran. Ya. Sungguh luar biasa sekali. Kalau menurut saya pribadi itu sudah luar biasa, merupakan peningkatan. Kenapa demikian? Karena biasanya di sekolah lain itu kalau yang namanya matematika sudah langsung ke materinya, gitu. Tapi ini dikolaborasi dengan permainan luar biasa sekali. Mohon maaf, namun demikian saya tadi masih melihat ada yang belum dikembangkan terkait dengan permasalahan matematika sebagai pelajaran yang sulit ya, Bapak Dimas. Sebetulnya menurut Bapak Dimas bagaimana terkait dengan yang belum dikembangkan tadi? Oke, jadi menurut saya memang pada coaching kali ini adalah fokus ke matematika yang membosankan dulu Pak. Insya Allah untuk yang matematika yang sulit nanti akan kita kembangkan di coaching berikutnya dengan coach. Ya, gitu. Semoga demikian untuk pengembangan nanti pada proses coach selanjutnya. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Bapak Dimas kira-kira mengajak siapa saja? Oke, jadi untuk mengembangkan kemampuan saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat juga Pak. Terutama ketika melakukan supervisi pendidikan sehingga bisa saling mengobservasi gitu ya, dan saling memberikan masukan. Itu jadi pertama dengan rekan sejawat dulu. Ya, terima kasih. Apa yang Bapak Dimas sampaikan tadi, saya sebetulnya lebih ya ingin melihat hasilnya bagaimana. Lantas kapankah saya bisa melihat hasil tersebut, Bapak Dimas? Ya mungkin 1 bulan lagi Pak ya, kita bisa ketemu lagi untuk melihat hasilnya gitu ya. Oke, semangat Bapak Dimas. Terima kasih. Hasil pengamatan saya tadi selama ini mohon izin saya catat ya. Sebagai hasil pertemuan ini pada form supervisi akademik, dengan harapan pertemuan selanjutnya lebih baik daripada catatan saya ini. Siap. Sebelum saya mengakhiri supervisi ini yang kurang lebih 30 menit berlangsung, apakah sih yang mungkin mau disampaikan oleh Bapak Dimas dalam pertemuan hari ini? Ya, jadi dengan adanya supervisi ini, saya merasa bisa lebih mengembangkan ya kemampuan coaching saya, sehingga saya tahu mana yang kurang dan mana yang sudah baik dari proses coaching yang saya lakukan, gitu Pak. Alhamdulillah ya, semoga dapat memberikan manfaat ya agar bisa lebih baik ke depannya. Tetap semangat Pak Dimas. Siap. Sampai di sini dulu, kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.